Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang disayang Allah, kini marilah kita berusaha memahami mengenai kewajiban amanat. Sebenarnya segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita itu adalah amanat. Bumi tempat kita berpijak, negeri kita ini Republik Indonesia, amanat dari Allah. Amanatnya bukan untuk kebutuhan Allah, untuk kebutuhan kita sendiri. Kita dikhalifahkan di bumi ini untuk memakmurkan bumi, untuk menegakkan keadilan. Itu menjadi suatu yang diwajibkan tiap khotib Jumat itu membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu Allah memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan dan kebaikan. Itu amanat. Segala macam amanat. Amanat ini sangat berat. Allah tawarkan kepada yang lain, pada gunung. Tidak bersedia, tak tahan dia, tak mau, tak kuat. Manusia menerimanya tanpa pengertian. Zuluman jahula. Itu surat Al-Ahzab ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya, amanat itu termasuk Al-Qur'an. Amanat untuk kita pahami dan sebarkan. Bumi, langit amanat. Diri kita amanat. Mata amanat. Amanat untuk digunakan untuk melihat apa? Nanti kita bahas. Telinga amanat, tangan amanat, semua amanat dari Allah. Karena kita tidak membikinnya, kita tidak bikin hidup, kita dihidupkan. Semua dihidupkan apapun. Tapi dengan rahmat Allah yang diciptakan itu ada empat kehidupan ya. Yang hidup ada empat. Yang paling rendah itu taraf benda. Itu benda Allah ciptakan. Gunung, bumi, tanah, langit, semua Allah ciptakan benda itu untuk kita, untuk kepentingan kita. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan kita. Biji-bijiannya, buahnya kita makan, kayunya digunakan, segala macam. Semua diciptakan untuk kita. Hewan untuk kita. Semua. Tapi sebagai amanat. Harus kita memperlakukannya semua sesuai dengan kehendak yang memberi amanat, Allah Subhanahu wa taala. Berat kalau kita tidak menjalani amanat ini, itulah yang termasuk orang zalim. Lawan daripada zalim keadilan. Lawan daripada keadilan zalim. Amanat untuk menjadi hakim, jadi pejabat, menjadi apa saja itu amanat. Harus secara adil memperlakukannya. Imbalannya juga besar. Kalau kita betul menjalani amanat ini semua, imbalannya kehidupan bahagia selamanya. Kehidupan tanpa derita, tanpa sedih, tanpa stres, tanpa susah, tanpa penyakit, tanpa kematian. Bahagia abadi. Asal kita betul-betul menjalankan amanat sesuai dengan pemberi amanat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang Esa. Bagi hukum, sanksi hukum bagi yang berkhianat terhadap amanat-amanat ini, itulah kehidupan sengsara selamanya. Tidak hidup, tidak pula mati. Orang-orang di neraka itu tidak hidup, tidak mati. Begitu. Kalau dibakar terus mati, tidak apa-apalah, sekali saja, sudah itu hilang. Ini tidak mati, juga tidak hidup, kesakitan selama-lamanya. Auzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari itu. Sekarang kita lihat ada 3 amanat. 1, amanat kepada Allah. Apa amanat kita pada Allah selaku manusia yang diadakan? Kita ini yang diadakan, bukan ada, diadakan. Kapan-kapan bisa ditiadakan. Yang ada tanpa diadakan hanya Dia Allah.
Allah yang ada tanpa diadakan, tanpa dilahirkan dan tidak melahirkan. Dialah Allah, hanya Allah satu, esa. Selain dia dilahirkan, diadakan. Allah hidup, dia yang hidup tanpa dihidupkan. Kita tidak hidup, kita dihidupkan. Sesuatu yang hidup tanpa dihidupkan itu abadi. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak lupa, tidak tidur, tidak mati. Karena dia pencipta mati. Dia yang menciptakan mati. Dia yang mematikan. Dia tidak mungkin mati. Dia mengadakan. Dia tidak mungkin diadakan. Dia hidup tanpa dihidupkan. Kita dihidupkan. Hidup-hidupan. Hidup, mati. Bisa hidup lagi. Suka-suka Allah. Dia yang menghidupkan sesuka dia. Dia tidak terikat dengan peraturan siapapun. Atau peraturan apapun. Tidak ada yang mewajibkan dia, tidak ada yang melarang dia. Sesuka dia, dialah Tuhan. Karena itulah dia Tuhan. Segala yang di bawah aturan, di bawah hukum, itu bukan Tuhan. Alam bukan Tuhan. Apapun bentuk alam ini bukan Tuhan. Karena dia dihukum. Yang di bumi tunduk pada hukum gravitasi. Yang bikin hukum gravitasi bukan bumi, bumi yang dihukum. Siapa yang bikin gravitasi? Dia yang menghidupkan, dia yang mengadakan, dialah Allah. Alam dihukum. Itu yang harus kita pahami. Sudah enak saja bicara, enak saja hukum alam. Hukum alam. Alam yang mana yang bisa menghukum? Kita berpikir yang cerdas lah. Alam dihukum. Hakimnya Allah. Yang bikin hukum itu Allah. Dia satu-satunya. Dia berbuat sesuka dia. Tapi sesukanya dia itu adil. Satu-satunya sifat yang Allah tidak suka, bahkan dia pantangkan pada dirinya sendiri. Jadi tidak ada haram bagi dia. Karena dia yang membuat haram dan halal dia. Tapi dia satu, pantang zolim. Dia sebut dalam hadis qudsi. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, fala tazalamu, wahai hambaku. Aku haramkan, aku pantangkan pada diriku kezaliman. Maka kalian jangan melakukan kezaliman. Maka itu Allah benci sekali kepada orang zalim. Dia yang maha kuasa, mau matikan, mau hancurkan bumi, mau injak-injak manusia ini kapan mau bisa. Tapi dia tidak begitu. Bukan hanya yang sholat, dia sayang, kasihan. Yang tidak sholat, yang makan rezeki Allah dari perut ibunya sampai sekarang, banyak makan rezeki Allah. Semua rezeki yang dia telan itu bikinan Allah. Sedikit pun tidak mau dia hormat pada Allah, sujud pada Allah. Kadang dia sujud pada yang lain, tapi Allah masih biarkan. Ditunggu kalau dia kapan-kapan bisa kembali kepada Allah. Itulah Tuhan kita itu. Dia tidak mau zalim. Tidak mau zalim. Kecuali yang sudah keterlaluan sudah tidak menyembah Allah, memusuhi orang yang menyembah Allah. Itu kan keterlaluan. Itu yang akan digembok, dikunci hatinya. Sudah tidak bisa menerima kebenaran lagi. Auzubillah min dzalik. Semoga kita tidak seperti itu. Insyaallah. Amanat kepada Allah itu apa saja? Itu tadi sudah saya sebutkan. Pertama, mengaguminya. Pikiran digunakan, terutama menggunakan pikiran itu untuk mengenal Allah. Untuk tafakur, sehingga kagum kepada Allah. Kalau sudah kagum kepada Allah, pasti mencinta Allah. Kalau sudah pasti mencinta Allah, pasti jadi orang soleh, otomatis. Orang pacaran aja tuh cinta-cintaan, bukan cinta beneran, itu sudah bertakwa kepada pacarnya. Nurut. Terus saya dengar orang-orang bercanda itu, katanya kalau anak-anak muda lagi pacaran tuh, yang perempuan itu kesandung batu, yang laki dimarah-marahin batunya tuh dimaki-maki ya. Nanti udah berapa tahun kesandung lagi nih istrinya, udah lama, sandung lagi, istri yang dimarahin. Bukan batu sekarang, matamu buta. Bukan cinta asli lah. Nah, itu seperti itu. Waktu itu baru cinta itu wah, takwa lah, bertakwa betul, kagum. Nah itu kalau manusia mengenal Allah, mencinta Allah, dia akan bertakwa. Jadi kuncinya itu cinta. Mengalahkan cinta kepada yang lain, mengutamakan cinta kepada Allah. Al-Baqarah 165. Maaf ya kalau saya sering bawa ayat ini, memang harus sering supaya kita tidak lupa. Karena saya sering lupa. Jadi saya baca terus ini,
buat diri saya juga, sekalian buat yang mendengar lah. Itu kan ayat Al-Baqarah 165 itu habis menyampaikan bahwa wa minan nasi man yattakhidh min dunillahi andadan, ada di antara manusia yang membuat saingan terhadap Allah, membuat tandingan, bikin Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Diapakan Tuhan-Tuhan itu sehingga dia orang marah? Dicintainya seperti mencintai Allah. Seperti aja udah Allah udah nggak mau. Apalagi lebih Allahnya dicuekin. Udah yang menghidupkan dia Allah, yang mengadakan di dunia Allah, yang mengembalikan dia nanti ke istana dia, ke tempat Allah, dia juga Allah semua. Tapi dia cintanya kepada yang lain lebih besar daripada Allah atau sama. Allah tidak mau. Wajar. Dia yang bikin hidup, dia yang memberi makan dari perut ibu. Sekarang semua apa yang kita makan, baju yang kita kenakan, semuanya buatan Allah. Tidak ada satu titik pun yang buatan manusia. Manusia hanya mengolah. Tapi kalau si manusia ini cuek kepada Tuhannya, dia lebih mencintai benda, mencintai harta, mencintai segala macam. Itulah yang Allah tidak suka. Karena dialah Tuhan kita. Dialah Khalik kita. Dia segalanya. Dia pemberi rezeki. Dia penentu nasib kita. Wajarlah kalau kita mencintai dia. Karena dia sayang luar biasa kepada kita ini. Diwujudkan kita, dihidupkan kita untuk diberi kesenangan selamanya di surga. Itu tujuannya. Kenapa Ustaz ceramahnya kok surga terus neraka? Iya memang itulah hidup. Itu masa depan kita kok. Bagaimana nggak boleh disebut? Masa depan tuh di situ. Di dunia ini manusia tidak punya masa depan. Dunianya akan bubar. Ini baru satu corona, belum lagi banyak corona-corona lain. Mau betah di sini? Ini akan bubar. Hidup itu memang di akhirat ceritanya. Ya surga ya neraka, tidak ada pilihan ketiga. Jadi harus disebut sering-sering, diingat supaya tidak lupa. Allah kirimkan Nabi, Nabi sudah wafat, diteruskan oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai. Dia berkewajiban, mau tidak bosan, karena kita sering lupa. Sama itu tuh, HP itu. Lagi-lagi dicas, lagi-lagi dicas. Habis kan? Lupa, bukan lupa ya. Habis. Cas lagi kan? Kita pun gitu. Lupa lagi, ingatkan lagi, diingatkan lagi, terus menerus. Saya mengingatkan diri saya, sama kita semua. Ingat, hanya dua pilihan, surga atau neraka. Itulah hidup. Di sini hidup-hidupan. Bukan hidup beneran, hidup-hidupan. Tuhan sayang ke kita, maka itu ada penyakit, ada corona, supaya kita nggak betah di sini. Supaya sadar. Cara Allah memberi peringatan seperti itu. Walaupun bukan Allah yang bikin itu. Tapi Allah membiarkan itu ada. Dimanfaatkan untuk memberi peringatan kepada kita. Agar kita sadar dunia ini bukan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal permanen. Hanya tempat berlaku, tempat ujian saja, ikut ujian. Ikut ujian, terus ikut bimbingan belajar. Bimbingan belajar di Al-Quran. Amanat. Al-Quran itu amanat. Ada sebagian yang mempelajari Al-Quran. Amanat itu harus disampaikan. Ini pun saya sedang menjalankan amanat. Untuk diri saya, untuk kita semua. Amanat. Jadi ada izin menyampaikan, apa tidak ada izin, saya mesti sampaikan terus. Diikat pun saya akan terus berdakwah. Menyampaikan amanat, kewajiban. Itu jelas ya. Jadi Al-Quran juga amanat, ajaran Islam syariat itu amanat. Yang mendengar juga bisa sampaikan kepada siapa saja. Tidak mesti harus ceramah. Menyampaikan lewat SMS. Lewat apa lagi itu? Apa namanya? Iya, Instagram, apalagi. Banyak lah. Sampaikan. Amanat. Setelah ada sedikit, ya sedikit ilmu kita berikan yang lain. Amanatnya disampaikan, disebarkan. Bukan hanya kewajiban Ustadz, kewajiban kita semua. Untuk menyelamatkan. Karena Allah sayang kepada hambanya. Apalagi Nabi tidak mau ada satu pun umat pengikutnya yang masuk neraka, nggak mau dia. Maka kita diwajibkan untuk menyampaikan amanat-amanat ini, menggiring manusia ke surga. Tidak menggiring ke partai ataupun ke mazhab. Silahkan bermazhab, tapi saya selalu memang ingatkan, karena sekarang ini banyak saudara-saudara kita tuh menjadikan mazhab sebagai agama. Islam jadi mazhab.
Islam dijadikan mazhab. Mazhabnya lebih kuat. Seharusnya mazhab itu hanya pengantar agama kita Islam. Quran, sunnah Rasul, hadis sahih, itu pegangan. Juga mazhab pengantar. Tapi bukan Quran. Fikih bukan kitab suci. Kita pelajari boleh, tapi sesuaikan dengan Al-Quran. Kalau ada Al-Quran, ya sudah. Nah, itu banyak saya lihat perbuatan kita ini dari fikih yang bertentangan dengan Al-Quran. Banyak kali. Insya Allah kapan-kapan satu-satu kita buka. Kalau sekarang nampaknya belum sempat lah, kita masih sibuk sama corona. Kalau dibuka nanti jadi perdebatan yang belum waktunya. Ada banyak. Itu wajar. 99% katakan fikih yang kita terima itu benar, tapi 1% saja ada yang bertentangan dengan Al-Quran, ya kita harus lapang dada ikut Quran. Kapan-kapan satu-satu kita bahas, jangan kaget. Tapi tidak jadi dosa besar, tidak. Uzur, Allah itu pemaaf. Apalagi tujuan orang itu ibadah, semua niat baik. Saya juga mungkin kita ada salah-salah, ya Allah ampuni insya Allah. Yang penting tidak melanggar amanat besar terutama itu. Amanat itu Al-Quran menyebut Al-Quran itu amanat. Inna aradnal amanah. Dia Allah tawarkan amanat itu kepada gunung dan bumi. Semua ada amanat. Kaki tangan kita amanat, banyak sekali amanat itu. Baik. Kepada Allah itu kita mengagumi, berpikir. Minum air, berpikir. Tanpa air aku mati. Ini pabriknya air di mana pabriknya? Asal pertama bikin air itu di mana? H2O. Pikirlah. Yang kita gunakan nih air itu juga daur ulang. Kita minum, keluar pipis. Panas matahari, menguap, dorong ke gunung, turun lewat sungai. Kita minum, disentuh pohon-pohon, biji-bijian yang sudah mati di dalam tanah itu disentuh air, hidup. Biji paya disentuh, jadi ribuan pepaya. Biji duku, jadi ribuan duku. Biji durian, bahannya dari mana? Pikir. Lihat pohon kelapa itu, kelapa bergantungan di atas. Air merambat ke atas, lewat kapiler-kapiler. Terus air itu dirubah jadi serabut. Aduh, jadi tempurung, jadi kelapa, jadi airnya tetap manis. Airnya tadi, air hujan itu satu. Kok bisa jadi tetap air malah jadi manis, satunya jadi serabut? Mana air manis sama serabut kok bahannya sama? Tempurungnya, supaya airnya nggak bocor. Daging kelapanya yang putih, dibanting dari atas, tidak pecah. Orang mau ambil kelapanya habis dibanting, dibacok-bacok, keluarin serabutnya, patahkan baru ambil apa itu kelapanya, diparut, diperes, ya kan? Itu coba proses terjadinya itu bagaimana? Perubahan dari air hujan menjadi tempurung keras, jadi serabut, ya kayak gitu supaya dibanting nggak pecah, dikasih bantalan. Itu kan pekerjaan yang menggunakan kepintaran luar biasa. Apa pohon kelapa bisa? Nah kalau tidak bisa, siapa yang ngaku bikin pohon kelapa? Ada nggak Tuhan lain berani ngaku bikin tumbuh-tumbuhan? Tidak ada. Hanya Dia Allah satu memproklamirkan dirinya. Aku yang ciptakan itu tumbuh-tumbuhan untuk kalian nikmati. Itu ada santan-santan, ada gulai, ada kari. Itu kan karena kelapa tuh. Makan saja bilang enak, gak mikir-mikir siapa penciptanya. Itu mudah sekali untuk sujud mengucapkan subhanallah. Ya Allah, aku mendengar ini. Satu contoh suku dari pohon kelapa satu cukup untuk beriman, ya Allah. Aku dengar, aku yakin tidak ada pencipta kelapa itu selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, catatlah aku sebagai hamba-Mu yang beriman. Catatlah aku dalam daftar orang-orang yang mencintai-Mu dan Kau mencintainya. Itulah hidup. Itulah amanat. Akal diberikan Allah untuk menghitung untuk segala macam, tapi terutama untuk beriman. Pemuda kapi tanpa ustadz, tanpa nabi, tanpa siapapun, beriman hanya dengan pemikiran. 7 pemuda yang disebut dalam Al-Quran itu. Innahum fityatun amanu, mereka telah beriman. Wazidnahum huda, baru aku Allah tambah dengan hidayah. Hidayah jadi mengenal Allah. Dia hanya menemukan Tuhan pencipta dengan akalnya.
Ini manusia sekarang lebih pintar, profesor macam-macam semua sudah sekolah. Masih sebagian tidak mau sujud kepada Allah. Kan aneh. Kemana pikiran itu? Di durian, makan durian, makan saja tidak pikir. Kenapa Tuhan kasih durian itu? Kenapa dikasih duri? Bukan untuk menyusahkan. Untuk melindungi buah durian itu dari binatang-binatang. Kalau dibiarkan nggak dikasih duri, habis sama hewan itu. Allah sayang kepada manusia, dikasih duri supaya hewan jangan dekat-dekat itu. Untuk kita manusia, bersyukurlah. Kapan mau bersyukur? Kapan mau sadar? Mau bukti apa lagi? Adanya Tuhan, adanya Allah yang Maha Esa. Setiap hari melihat bukti di depan mata. Setiap hari lidah merasakan nikmat dan enaknya. Air anggur, air nanas, air jeruk. Gak pernah mikir di mana pabriknya, apa bahan bakunya menciptakan itu, bahan bakunya apa. Di pohon-pohon itu ada gula, ada warna orange. Itu air dibungkus. Spasi-spasi, di dalam dibungkus, di luar dibungkus. Masa mikir segitu mudah saja tidak bisa? Lihatlah ya Allah, aku pandang, aku menikmati buah-buahanmu, aku lihat bergantungan di pohon-pohon. Tidak ada yang berani mengaku ciptakan itu, hanya Engkau ya Allah. Allah, aku yakin tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada pencipta buah-buahan selain Engkau ya Allah. Ampuni aku dan ibu bapakmu ya Allah. Ibu bapakku. Dan semua orang-orang yang mengenalku. Ya Allah. Ucapkan subhanallah. Subhanallah ya Allah ya Tuhan. Maha suci Engkau menciptakan ini semua. Semua berguna, semua bermanfaat bagi kehidupan kita ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Ampuni aku dan ampuni keluargaku serta ayah ibuku. Begitu diajarin kita sadar. Mudah sekali seperti itu. Baru menuhankan Allah. Mengagumi, mencintai, belajar mencintai sedikit-sedikit, nanti bertambah terus. Mengagumi Allah, setelah mengagumi Allah dan mencintai Allah, kangen kepada Allah. Allah pun rindu kepada hambanya yang mengenal dia. Hambanya yang sujud, ruku kepadanya, disayangnya luar biasa. Bila nggak datang, keluhan rindu. Diundang sehari 5 kali. Hayya ala sholah, panggilan untuk menghadap pada Allah. Karena Allah Maha Suci, bersih-bersih dulu, wudhu dulu. Bersihkan gigi, kumur-kumur atau pakai sikat terserah. Menghadap kepada Allah. Bersihkan yang muka kepala supaya pikiran-pikiran ngeres, buang. Menghadap Allah. Tangan bersihkan. Menghadap Allah. Corona ikut keluar tuh. Bukan corona aja yang keluar semua. Corona halus, iblis-iblis setan semua najis keluar. Bersih. Menghadap yang Maha Suci, kita harus bersuci. Saling rindu. Itu tulisan di dalam surat apa itu? Allah berfirman surat Toha, aqimis sholata li zikri, lakukan sholat karena rindu kepadaku. Zikri, ingat kepadaku. Bisa nggak ingat tanpa rindu? Tahu bisa ingat tuh kalau rindu. Orang yang rindu apa diingat terus. Atau orang lagi pacaran bilang, aduh aku ingat terus. Lagi makan ingat kamu, lagi tidur ingat kamu, lagi sholat pun ingat kamu. Karena dia cinta pada kamu tadi, pada orang. Kalau dia cinta pada Allah, di sholat ingat Allah, di luar sholat juga ingat Allah. Kalau ini sudah di dalam sholat pun gak ingat Allah, itu belum cinta. Cinta itu ingat terus. Makanya dikatakan aqimis sholah li zikri. Dilakukan sholat karena ingat. Ingat itu berarti cinta. Rindu kepada Allah. Itu sholat. Subhanallah. Maka itu kita katakan, iyyaka na'budu. Hanya Engkau yang kutuhankan. Hanya aku mengabdi hanya kepadamu. Mengabdi itu, abdi apa? Dari bahasa Arab itu, abdi. Kalau orang Sunda bilang diriku abdi. Dulu zaman kerajaan. Jadi dia mengaku dirinya seperti hamba gitu. Tidak boleh mengabdi kepada manusia. Tapi dalam bahasa Indonesia mengabdi itu berbuat baik. Boleh. Tapi dari asal bahasa abad itu menghamba kepada Allah. Karena Allah tidak memperlakukan kita seperti budak. Kalau dulu raja-raja diktator memperlakukan manusia seperti budak. Hamba. Allah tidak. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Semua apa yang diwajibkan untuk kepentingan kita. Untuk kebutuhan kita luar biasa.
Dia sayang luar biasa. Apakah ada sholat itu kalau kita rindu kepada Allah nggak ada apa-apa? Banyak energi di situ dari Allah, gaib. Kita nggak akan tahu. Sebelum kita tahu nanti kita juga bisa pingsan atau bisa lupa diri, bisa juga congkak. Padahal banyak Allah berikan. Dia sayang kali sampai orang sujud itu. Bersihkan, dia bisa lakukan apa saja. Sakit harus berobat. Tapi bisa saja Allah sembuhkan kita. Dia kun payakun saja udah bisa. Tapi supaya tidak kelihatan seperti, kita harus ke dokter sebagai sebab. Harus berobat. Nanti Allah yang sembuhkan. Saya punya orang penyakit sama, pergi ke dokter yang sama, yang satu sembuh, satu enggak. Bisa terjadi. Nah itu maksudnya. Tapi kita tidak bisa tahu itu. Yang bisa tahu rahasia itu, bocorannya itu hanya sebagian orang. Khidir bisa. Khidir kan? Dapat bocoran kan? Ini anak nanti besar begini, itu kapal kalau nggak dilobangin nanti dicuri, dirampas oleh bajak laut, raja perampak, kan gitu. Nah, yang lain tidak dikasih tahu itu. Tapi baiknya sama seperti itu. Takdirnya seperti itu. Dia Allah kita itu udah Rahman Rahim. Sayang nggak bisa dibandingkan. Tanpa batas sayangnya. Sayang dan cinta Allah yang diturunkan ke bumi itu hanya 0,1%. Gimana cintanya Allah? Kan kita nggak sadar. Luar biasa. Sayangnya lebih daripada sayang ibu bapak. Asal kita sudah sujud ruku padanya, disayang banget. Apalagi kalau yang masih muda itu bangun malam sholat tahajud, waduh, Allah bangga tuh, panggil malaikat, tuh lihat hambaku tuh, ngantuk ditinggalkan kasurnya, dia datang kepadaku, bangga. Kalau yang tua-tua biasa lah, bangun malam tuh biasa, emang tidurnya dikit. Tapi kalau bisa yang muda itu luar biasa, ya. Kemudian menuhankan Allah dan menumpu harapannya kepada Allah. Sudah menyadari kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemampuannya, menyebut selalu Masya Allah, luar biasa kemampuan Allah tanpa batas. Kemudian hadis nikmat-nikmat Allah itu syukuri, sebut selalu, berdoa pada Allah. Berdoa itu ada minggu lalu sudah ya, etika berdoa. Baca bersyukur, baca salawat, bahasanya yang indah, menghadap Allah tuh. Pakai bahasa sastra boleh, puisi boleh, merintih pada Allah boleh, merintih, manja juga boleh, takut juga boleh. Emang benar dua-duanya ada, kepada Allah kita manja, dia baik banget. Tapi serem juga, takut juga, karena kita banyak salah. Nah, itu yang disebut roja wal khauf, harap dan cemas. Berdoa itu harap dan cemas, dalam keadaan harap dan cemas. Ini amanat kepada Allah itu banyak kali, termasuk ibadah, sholat tahajud, zikir, ingat Allah terus, sebut namanya. Kan orang cinta tuh selalu sebut namanya kan. Orang cinta judi selalu cerita tentang judi, ya kan? Orang senang apa? Kue, ceritanya kue nih, kue baru sana. Siapa yang dia cinta itu disebut. Nah kalau kita mencinta Allah, sebut terus, zikir terus, otomatis itu. Dikit-dikit subhanallah, masya Allah. Ada salah, astagfirullah. Ada nikmat, alhamdulillah. Kagum, subhanallah. Ada terus itu. Ingat, zikir tuh ingat. Kalau subhanallah, alhamdulillah. Tapi pikirannya ke ATM, ke restoran, itu dia membaca kalimat zikir, bukan berzikir. Zikir itu sadar dari pikiran, dari perasaan tuh. Yang berzikir pikiran dan perasaan. Kalau lidah saja itu membaca kalimat zikir. Nah itu. Yang sholat juga pikiran dan perasaan. Nah, itulah disebut kewajiban kita kepada Allah, itu amanat. Jadi kenapa orang yang tidak sholat disebut zalim? Zalim, dia menzalimkan dirinya, tidak menjalankan amanat. Yang kedua, menjalankan amanat kepada sesama manusia. Apa itu misalnya? Melakukan apa saja yang sifatnya peri kemanusiaan. Maka itu sampai ada yang dijadikan fardu, ada yang fardu ain, ada kalau pada sesama manusia fardu kifayah. Kita tahu fardu kifayah itu bila ada jenazah wajib dimandiin, dikuburin, dikafanin.
kewajiban tidak dibebankan kepada keluarga, kepada masyarakat setempat, sekampung. Sekarang itu 1 RW lah ya, 1 RT, 1 RW. Itu kewajiban penduduk. Jadi kalau ada orang yang punya uang, ahli waris punya uang, dia beriin kapan, dia biaya penguburan dia lakukan itu, udah fardu kifayah. Tidak wajib bagi yang lain, sudah dikerjain sama dia. Nah kalau keluarga yang nggak mampu, fardu kifayah. Kewajiban masyarakat sekampung itu semasjid. Kewajiban masyarakat di semasjid itu, jamaah masjid itu, bukan kewajiban keluarga. Jadi masjid itu harus punya dana dari zakat atau dari manapun untuk biaya orang yang meninggal, terutama yang tidak mampu. Masjid sudah ada sediakan kapan, sudah ada uangnya untuk menguburin. Tahlil boleh, tapi kalau bisa jangan masak di tempat rumah yang sedang belasungkawa, tetangga yang masak, biaya dari masjid. Boleh saja, sederhana lah, namanya orang meninggal masa mau makan besar-besar. Itu jangan dibebankan kepada keluarga yang tidak mampu. Nah ini contoh. Menurut Islam, menurut Al-Quran, amanat tidak boleh ada lagi di kampung. Orang miskin yang tidak punya apa-apa terbebani untuk itu semua. Sampai saya dengar juga ada yang sholat dikasih uang. Berhentilah tuh, tidak manusiawi itu. Pekerjaan sesama manusia itu berdasarkan kemanusiaan. Itu yang ada sila di Pancasila itu yang buat kiai-kiai itu dulu, pejuang-pejuang dan kiai-kiai itu. Itu memang Islam begitu. Tapi kalau orang miskin terus kita datang makan di situ kan tidak punya peri kemanusiaan kita. Peri kemanusiaan itu amanat fitrah yang Allah sudah adakan di dalam hati kita. Berpikirlah, kalau terima kebenaran dari Quran, rubah dong. Jangan berasa ini sudah biasa. Sudah biasa, kalau salah jangan diteruskan. Yang benar walaupun tidak biasa jadi dibiasakan. Begitu dong. Ini kan benar. Dibiasakan. Jangan dengar tidak mau digunakan, tolong disampaikan ini. Tidak boleh ada lagi itu. Islam ini luar biasa agamanya itu. Ini kewajiban kepada sesama. Belum beres kita. Fardu kifayah. Apalagi fardu kifayah. Di satu kampung itu harus ada ustadz. Kalau nggak ada ustadz, minta dari tempat lain. Fardu kifayah. Ada ustadz, ada dokter, ada puskesmas dokter, minta dari pusat. Masih ada. Itu fardu kifayah. Saling tolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam soal kesehatan, ekonomi, keamanan. Semua kita masyarakat di satu masjid wajib menjaga keamanan bersama. Bersama kerja sama dengan polisi, Bapak RW, Bapak polisi, ada orang narkoba, lapor. Polisi saja nggak sanggup, narkobanya terlalu banyak. Berapa jumlah polisi? Bantu polisi. Lapor terus. Kalau juga belum dilakukan ya masyarakat sekampung, tapi jangan dipukuli, dinasihati. Tapi datengin rame-rame, suruh dia tobat dengan cara yang baik, jangan mukul. Baru bawa kantor polisi rame-rame. Kalau tidak bisa dibilangin berkali-kali tetap, itu munkar, bukan tahlil, bukan sholawat. Ada yang demo karena orang lagi baca sholawat, yang enggak aja. Itu munkar itu. Boleh demo tanpa mukul, tanpa lempar batu ke orang yang narkoba, yang renten di kampung itu. Itu munkar banget, meres orang kampung. Ngaku bang keliling. Itu munkar seperti itu amanat kita. Tapi harus lapor polisi, tidak boleh bertindak sendiri. Tidak ada sanksi hukum, harus lewat pengadilan, lewat polisi. Kita masyarakat boleh tangkap, bawa kantor polisi. Tidak boleh menganiaya. Kalau kita menganiaya, dosa lagi kita. Ini makhluk manusia, ini makhluk Allah. Pencuri pun makhluk Allah, jangan dipukul. Ada hukumnya. Amanat dari Allah. Ingat. Amanat dari Allah. Itu kan nanti dilihat dulu motivasinya apa. Di pengadilan, di polisi diperiksa. Kalau kita main pukul aja kita nggak tahu. Mungkin dia lapar. Mungkin dia mau cari obat, buat beli obat ibunya sakit atau adiknya. Kan nggak tahu. Oh dia jahat, nanti dibuktikan dulu di kantor polisi baru. Itu semua harus lewat polisi, lewat pengadilan.
Kita boleh membantu, harus malah anti munkar, tapi bukan kita yang basmi. Ya. Itu ada aturannya. Kalau di hadis disebut ada munkar, hindarilah, singkirkan dengan tanganmu. Tangan di sini kekuasaan. Semua itu bahasa majas, ditakwil. Tangan itu kekuasaan. Itu dia kaki tanganku. Kakiku dipotong, tanganku dipotong, pindahin ke dia. Itu bahasa kaki tanganku, artinya aku beri kekuasaan kepadanya, wakilku. Nah, itu jadi mesti paham. Maksud basmi munkar dengan tangan itu artinya dengan kekuasaan. Anda jadi gubernur, bisa kan? Mau larang apapun bisa. Keluarin aja SK, tinggal tulis ya gitu, gampang tuh. Tapi kalau bawa bambu, bawa kayu, pukul-pukul, udah bisa, besok dibangun lagi. Jadi kalau bisa basmi, maksiat itu, tempat-tempat maksiat, basmi hati yang ingin maksiat. Hati yang ingin maksiat, dibasmi. Kalau berhasil itu bubar sendiri, kosong, gak ada yang datang. Ya kan? Tapi kan yang datang banyak juga orang Islam. Kenapa? Kata saya, kita dakwah kurang berhasil. Karena mungkin ustadznya kurang. Mungkin emang dia setannya terlalu besar. Saya rasa ustadz sudah banyak ustadz sudah menjalankan tugasnya, sudah pergi gunung, ke kampung, kemana-mana. Apalagi di desa-desa itu, ustadz itu nggak ada gaji dari masyarakat sederhana. Ada ngajar-ngaji 20.000 sebulan, tapi mereka ikhlas, tidak pernah demo, tidak pernah mengeluh. Masya Allah, alhamdulillah. Muslimin yang baik itu banyak sekali baik. Cuma ini bagaimana cara-cara mengatasi itu tadi. Jadi uang zakat itu boleh dikumpulkan di masjid juga untuk biaya di samping beasiswa apa segala macam. Untuk itu kematian atau sakit yang tidak ada obat, tidak punya BPJS atau sebagainya. Sekarang sih udah ada BPJS ya. Tapi bisa untuk itu sekolah, untuk apa ini sekarang sekolah lewat apa ini? Lewat laptop, pakai apa? Wifi. Nah itu pakai beli wifi di setiap RT atau di masjid-masjid, kasih anak-anak belajar di situ, di masjid. Masjid itu bukan hanya tempat ibadah, boleh tempat belajar. Ada yang mau istirahat juga boleh, jangan dilarang. Ya, itu Islam itu punya tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat. Jadi apalagi misalnya ada kerusakan di kampung, lapor. Tinggalkan, ada yang got bagaimana, mampet, tapi uruslah. Ada lubang bahaya kalau orang lewat, ya lapor RW, lapor perbaiki gitu. Itu namanya amanat. Ini syariat Islam memang begitu. Hablum minallah, hablum minannas, ada itu semua. Kita harus amalkan itu, dipraktekkan. Tidak bisa ini sudah biasa. Tidak, biasaan yang salah harus dihilangkan. Yang baik dibiasakan. Di usul fikih udah ada dari zaman dulu, ada namanya urfus sahih. Adat istiadat yang diterima oleh syariat. Ada urf fasid, kebiasaan yang fasid dibuang. Kebiasaan yang baik, cium tangan sama ibu bapak, diteruskan. Jangan sama orang tua, hormat sama orang tua, diteruskan. Mau pakai peci, itu nggak ada di Quran hadis suruh pakai peci. Kalau mau bagus. Tahsin, ihsan namanya, ihsan. Pakai sorban, identitas kiai lah atau boleh, bagus. Itu Islam tidak membasmi budaya-budaya yang baik. Yang disingkirkan oleh Islam itu budaya yang haram, yang fasid. Dalam usul fiqh disebut kebiasaan yang baik itu menjadi sebagian dari syariat. Yang bertentangan dengan syariat itu yang harus dibuang. Tadi bertentangan dengan syariat nggak? Orang miskin ada meninggal, dibebankan biaya berat. Bertentangan dengan ajaran Islam. Buang. Jangan bilang udah biasa. Tidak boleh agama mengikut kebiasaan. Kebiasaan mengikut syariat. Itu amanatnya begitu dari Allah. Kebiasaan harus mengikut agama. Bukan agama mengikuti kebiasaan. Kebiasaan yang salah. Oh ini dari kakek moyang kita dulu gitu. Kalau salah tetap salah. Tidak bisa alasan seperti itu. Dulu mungkin kakek moyang kita itu bijaksana, karena baru-baru Islam banyak yang dilarang, kebanyakan dikit-dikit pelan-pelan, nggak semua langsung dilarang, dikit-dikit itu.
Cuman keterusan sampai sekarang dikitnya dibiarin. Nah, itu tugas kita membersihkan sekarang. Nah, ini amanat, semuanya itu amanat. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, berdakwalah di jalan Allah dengan nasihat yang baik, dengan bijaksana, sopan, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya kan begitu. Banyak Ustaz nggak ada itu. Alhamdulillah Ustaz kita ini sopan-sopan sekarang. Dengar-dengar banyak indah-indah ya. Dulu ada sedikit, ada agak kasar-kasar, udah nggak ada sekarang, alhamdulillah. Jadi amanat kepada manusia itu berdasarkan kemanusiaan, itu ajaran Islam. Berdasarkan apa lagi? Keadilan. Itu keadilan harus di mana-mana. Kalau tidak adil, zalim. Itu tadi memberi biaya kepada orang yang sholat, keluarganya miskin. Adil apa zalim? Zalim, tidak adil itu. Tidak adil. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Itu asalnya pembayaran tuh. Yang di luar jual beli diambil dari yang kaya untuk diberikan kepada yang tidak mampu. Bukan yang tidak mampu memberikan kepada yang punya yang lebih. Ya, itu harus diperbaiki. Insyaallah kita pelan-pelan perbaiki itu. Lainnya Islam itu indah sekali. Indah luar biasa ini. Negeri kita ini lihat aja nih. Departemen sosial itu belum tentu sanggup itu, penduduk begini besar, kemampuannya terbatas. Yang miskin berapa banyak, yang yatim piatu banyak. Semua ditampung oleh umat Islam. Hampir di setiap tempat ada santunan yatim di mana-mana itu. Wah, yang nyumbang juga banyak, alhamdulillah. Ya, bayangkan itu kalau tidak ada seperti itu. Banyak yang sudah mati itu. Tidak keurusan. Tapi alhamdulillah memang masyarakat itu masyarakat gotong royong, masyarakat yang tidak individualis dari zaman dulu. Apa tuh geruyung kumpul-kumpul, itu indah sekali, ada meninggal kumpul. Nah, cuma caranya saja yang diperbaiki. Caranya harus lebih baik, lebih manusiawi, lebih adil, gitu aja. Jadi innallaha ya'muru bil ihsan. Tuhan wajibkan kita menegakkan kebaikan dan keadilan, itu ya. Kemudian jujur dalam melaksanakan amanat. Jujur. Itu Islam seperti itu. Yang ketiga, amanat kepada diri sendiri. Nah, tadi yang pertama amanat pada Allah, menjalankan amanatnya Allah, menjalankan amanat Allah. Tadi ibadah, sebagainya. Kedua, amanat kepada sama manusia. Amanat dalam rumah ada juga. Dan sekarang amanat kepada diri sendiri. Apa saja? Ya tadi, mata amanat. Untuk apa mata pertama? Pertama untuk melihat kebesaran Allah. Melihat kebesaran Allah. Itu mata. Nanti ketika mata kagum kepada ciptaan Allah, baru zikir. Subhanallah. Ketika mata melihat nikmat yang Allah berikan, itu hidangan makan, dipikir dulu. Terus amanat tangan digunakan untuk yang benar. Kaki berjalan ke tempat yang benar. Itu semua amanat. Kuping, alhamdulillah digunakan untuk mendengar. Mendengar lagu gimana Ustaz? Ya kalau lagunya yang benar nggak apa-apa. Yang bagus, apa itu? Ada lagu bimbo bagus. Banyak lagu yang bagus-bagus itu boleh. Jadi tidak lagu haram, nggak begitu. Ada yang haram, ada yang halal yang boleh. Itu. Tasawuf gimana? Tasawuf bagus itu dari kata sofi. Sofi itu sofi bening. Orang tasawuf itu membeningkan pikiran dan perasaan. Namanya tasawuf, tapi isinya ada di Quran. Bersihkan hati apa semua. Nah, terus ini yang jadi tarekat-tarekat bagus semua, kecuali ada sedikit yang menyimpang, itu oknumnya. Pernah ada yang menyimpang. Nah, di Mesir itu nggak menyimpang, tapi seperti salah. Kadang-kadang dia sampai muter-muter itu. Itu di banyak di sana, tapi nggak ada yang bilang apa-apa. Tapi dia nggak syirik sebenarnya. Itu dia mau ingat-ingat, tapi nanti kan ada yang nggak ngerti ikut-ikut muter, dia menari gitu, dia nggak ngerti asal usulnya. So, tasawuf itu ada pembimbingnya, ada mursyid. Yang salah ditegur, ini yang ikut-ikutan nih, nggak ngerti itu ada di mana-mana itu pasti ada salah. Cuma makanya itu harus amanat itu dipikirkan, mesti tahu ini amanat maunya bagaimana kan gitu. Amanat ini suruh apa? Gitu. Tadi itu jadi jelas. Di sini ada dalam kitab-kitab usul fiqh itu disebut Kuliyatul Khamsah ya, atau Maqasiduddin. Maqasiduddin tujuan-tujuan agama. Jadi amanat tadi dalam syariat Islam itu ada apa?
isi daripada syariat Islam itu diringkas itu ada 5 oleh ulama-ulama usul fiqh. Yang pertama kali buat usul fiqh itu gurunya Imam Malik, Imam Ja'far Shadiq, kemudian Imam Syafi'i, kemudian diikuti oleh imam-imam mazhab yang lain. Cuma usul fiqh itu satu-satunya yang sudah bisa aklamasi mendefinisikan hukum dari ilmu usul fiqh itu Islam. Yang diterima itu usul fiqh Baydawi dari mazhab Syafi'i. Ada lagi dari Nawawi, tapi ada kelemahan. Sebab definisi hukum itu pas. Dari mana di Quran itu hukum hanya 4%. Lainnya itu isi Al-Quran itu tauhid. Ajak berpikir tentang tauhid. Nah, hukum itu nggak banyak, ayat hukum sedikit sekali. Nah, di situ disimpulkan dari isi hukum itu ada 5 kewajiban pertama itu. Ada 5 itu, yang sebutnya daruriyatul khamsah, pokok. Yang pokok sekali itu ada 5. Pertama, hifzuddin, agama. Agama itu kebutuhan pokok manusia. Kalau manusia tanpa agama, tanpa aturan, liar ya. Agama. Jadi agama ini wajib disyiarkan, wajib dipelihara, amanat juga. Hifzuddin, jaga agama. Apa saja yang menghidupkan agama itu wajib. Apa saja yang merusak agama itu munkar, harus disingkirkan, harus dipelihara. Karena agama kebutuhan pokok manusia, sangat butuh. Tanpa agama kita mana tahu mana boleh mana tidak. Bahkan kita tidak tahu istinja tanpa agama. Udah banyak buang air besar, pakai tisu aja kayak kertas gitu kan, nggak bersih kan. Nah itu kita Islam mengajarkan kita bersih. Coba lainnya itu contoh kecil ya. Banyak, agama sangat dibutuhkan. Kedua, hifzun nafas, menjaga diri. Segala hal yang membuat diri sakit, celaka, haram. Jadi kalau musim corona itu wajib menjaga diri. Pakai masker itu wajib. Saya tadi pakai masker, tadi mau ceramah ini baru dibuka dulu, ntar di sini pakai lagi. Ya, tapi nggak ada orang kan di sini. Ini ada jauh yang pakai masker ini. Hifzuddin itu wajib, berobat itu wajib, jaga diri wajib. Melihara kesehatan wajib. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena diri ini amanat. Bukan diriku sama aku, nggak bisa begitu. Diriku sama aku, nggak bisa. Biarin aku nggak apa-apa mati, aku nggak pakai masker, nggak bisa begitu. Anda mati, tapi ini jangan ganggu orang lain. Jangan menularkan kepada orang lain. Kan begitu. Jadi jaga loh. Untuk kepentingan semuanya, diri kita dan orang lain. Berarti hukumnya wajib. Di dalam Al-Quran disebut wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan lakukan dirimu untuk merusak kehidupanmu. Jadi berobat itu wajib, jaga diri wajib, melindungi diri dari segala metaka, segala wajib. Hifzul nafs, ya, membela diri kalau mau dibunuh wajib. Itu, ya, semua itu hukumnya seperti itu. Jadi disimpulkan baru 2 ini ya. Satu, hifzuddin, memelihara agama. Segala yang menguatkan agama wajib, segala yang merusak agama dilarang, haram. Hifzun nafas, melindungi diri, menjaga diri 2, rohani dan jasmani. Rohani, apa yang merusak rohani juga jangan. Apa yang merusak rohani? Ajaran yang salah, ajaran yang sesat, dijauhi. Tapi ini juga sekarang zaman hoax, banyak bohong. Perang, kalau dia benci sama satu negeri, keluar fatwa yang salah. Saya punya bukti, kasih contoh nih supaya jelas, supaya otak kita, pikiran kita terbuka. Dulu ketika Irak ya, Saddam Hussein menyerang Iran, itu khotib-khotib masjid di Timur Tengah itu wajib mendoakan Saddam. Di Medina, di Makkah, di mana-mana. Dia adalah pahlawan, pejuang, imam, apa entah dikasih gelar-gelar semua kiai-kiai itu, syekh-syekh semua, doakan dia. Habis-habisan. Sampai terakhir itu masih berdoa. Kemudian kira-kira tidak sampai setahun, Saddam Hussein berhenti perang di Irak, nyerang Kuwait, nyerang Saudi kan? Habis dah. Saddam Hussein setan, Firaun, Dajjal, di seluruh masjid. Jadi yang benar yang mana itu? Pahlawan apa setan dia? Itu kan tergantung politik negara dia berada. Lah ini
yang tidak baik. Jadi menceramah bukan ngajak kepada Allah, bukan untuk cinta Allah. Jadi untuk kepentingan pejabat, penguasa. Itu yang nggak baik itu. Itu yang bikin rusak Islam di mana-mana itu. Dia bisa membohongi masyarakat masjidnya untuk kepentingan politik penguasanya. Itu sampai sekarang. Masih kan kita lihat di YouTube itu ada yang enggak aja, yang enggak masuk akal. Bohong. Dia dibayar lah itu dari negara di luar yang sedang berperang, sedang ribut. Sudahlah, semua sudah pada tahu. Hanya saya memberi contoh. Kita wajib melihara agama. Jadi itu jangan didengerin. Ini yang benar. Kita punya Al-Quran. Bisa dilihat dalam Al-Quran. Jadi tidak masuk akal lah. Orang yang sholatnya khusyuk, sholat malam dikafirkan, itu kan tidak mungkin. Jadi itu mecah belah. Kita harus ngerti, sadar, jangan layani, jangan marah, tapi jangan dipercaya. Yang penting kita semua bersatu. Di akhir zaman ini akan muncul Dajjal, akan datang Imam Mahdi. Kita dari sekarang sudah bersatu. Cara bersatu gimana? Yaitu tadi hifdzun nafas, jaga diri, jaga jiwa. Jangan layani orang-orang jahil yang memecah belah itu. Kalau dilayani nanti sama dengan dia. Tidak pantas untuk dilayani. Tidak pantas. Itu nanti ada tuh di babnya di bawah. Kemudian hifdzul akal. Melindungi pikiran dan perasaan. Tadi jiwa itu termasuk melindungi pikiran dan perasaan. Akal. Jadi jangan masukkan dalam pikiran kita itu ajaran-ajaran yang bohong. Jangan masukkan dalam pikiran kita ajaran kebencian kepada siapapun, terutama kepada sesama muslim. Ajaran kebencian. Makanya saya nggak mau sebut nama itu kalau negara atau siapapun yang bohong, karena supaya kita tidak benci. Tapi kita hindari bohongnya. Tapi nggak benci, mungkin besok-besok dia tobat ya. Menjaga pikiran, menjaga perasaan biar bening, ya, pikiran bersih, itu kewajiban. Hifdzul akal, apa yang merusak akal seperti narkoba haram. Apalagi lah yang dibuat itu, yang haram semua nggak boleh. Ganja apa itu, merusak pikiran, tidak boleh, haram. Itu juga wajib melihara agama, wajib melihara jiwa raga, wajib melihara akal pikiran dan perasaan. Ya. Keempat, wajib melindungi irid. Irid itu harga diri, kehormatan diri. Kehormatan diri. Saya kalau nggak terpaksa banget mengemis itu nggak boleh. Apalagi sampai ruku-ruku merengek-merengek nggak boleh. Itu merengek, ruku, curhat hanya kepada Allah. Kepada Allah. Kepada Allah kita tetap terhormat. Kalau kita jadi hamba Allah kita terhormat. Kita juga tidak boleh minder, bangga menjadi orang Islam. Karena ajaran Islam sangat bersih dan suci. Bersih. Kita tidak makan mayat, bangkai, tidak makan yang berdarah. Yang suka makan yang berdarah-darah siapa? Aromanya dicium. Jin preman itu, jin nakal-nakal itu suka darah. Itu paling suka darah head ya. Itu dukun-dukun suka, yang jahat tuh ya dikasih itu darah head, dikasih telur busuk. Seneng dia tuh. Yang jelek-jelek sukanya busuk-busuk, makanya jahat. Nah itulah. Nah kita manusia tidak, itu semua kita dilarang. Yang bersih, kambing ayam disembelih sampai darahnya tuntas. Kambing itu digantung, suatu sapi. Itu jangan disiram air dulu kalau darahnya masih ngalir. Biarin sampai habis. Nanti kalau disiram air, darahnya masih tinggal, itu suka bau. Biar air darahnya tuntas habis, baru kena air. Kalau kena air dingin, beku darahnya di dalam. Disembelih itu kan supaya darahnya keluar. Kita kan nggak makan darah. Gitu. Dan kambingnya itu satenya enak kalau darahnya sampai tuntas. Kalau masih ada darah itu yang kadang-kadang kurang baik ya. Itu jangan disiramin air kalau darah masih ada. Nanti darahnya nggak ngalir, nempel di situ. Hifdzul irid ain radal itu kehormatan diri, punya harga diri gitu. Tapi bukan sombong, rendah hati, tapi punya harga diri. Itu tidak sampai maaf ya, menjilat-jilat berlebih-lebihan. Ya, itu kan suka ada yang seperti itu, nggak boleh itu.
Wajar-wajar saja kita hormati atasan, kita hormati orang terhormat, betul hormati, tapi tidak sampai membuang harga diri. Jelas ya. Ada banyak yang menghamba seperti itu. Yang kelima, hifzul mal, wajib memelihara harta. Sampai ulama fikih itu kalau kita lagi sholat ada tas kita itu ada uangnya mau diambil orang, boleh batalin, ambil dulu, sholat lagi. Nggak enak tapi ya. Dia lihat kalau sampai nggak perlu ya nggak, tapi kalau mau diambil di mobil lari ya batalin dulu. Lainnya nggak boleh loh batalin sholat. Teruskan. Ada salah-salah dikit terus nanti sujud sahwi. Tidak boleh semuanya dibatalin. Kan sudah masuk di hadapan Allah. Hormat. Ya kan? Nah, tidak boleh dibatalin kalau tidak darurat betul. Sudah menghadap ini. Harus hormat pada Allah. Kalau kita datang ke orang, bapak-bapak itu angkat, ngobrol-ngobrol, terus kita keluar, terus balik lagi, kan nggak mungkin. Nah, itu tidak sama, tapi menjadi suatu contoh saja. Hormat kepada Allah, hormat betul. Ya. Begitu. Terus ya. Jadi tadi itu ada yang darurat. Itu yang darurat tuh 5 itu. Menjaga, melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, perasaan, melindungi akal tadi ya, pikiran, perasaan, akal, melindungi harta. Yang kelima, melindungi harta ya, melindungi harta. Itu tadi selesai ya. Itu yang darurat, pokok banget 5 itu. Nanti jangan takut ada hajiat itu sekunder, tapi dia dalam keadaan darurat itu yang 5 itu bisa dimaafkan. Misalnya kewajiban sholat kan, musafir begini, puasa ada hajiat bisa ditunda puasanya. Malah ada satu mazhab yang mewajibkan kalau jarak jauh, mewajibkan batal supaya menjaga kesehatan. Itu ajaran Allah itu luar biasa, kita disayang sebenarnya ya, kita nggak paham kan. Jadi ada hajiat, apabila ada uzur bisa dirubah, sholat bisa jamak, bisa qasar. Tapi kalau di dalam kota, kalau di Sahih Muslim jilid pertama ada bab jamak baina sholatain fil safar, menjamak 2 sholat dalam perjalanan. Ada lagi sesudahnya al-jamak baina safar fil hadar, menjamak 2 sholat di tempat, di rumah sendiri. Ada 5 hadis di situ Nabi melakukan menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya di rumah tanpa sebab, tanpa perang, tanpa apa. Terus Abdullah bin Abbas tanya, kenapa ya Rasulullah lakukan ini? Agar tidak menyusahkan umatku. Saya pernah memberikan ceramah di SMA di dekat Blok M situ. Di sini saya berikan yang tidak sholat itu, siswa-siswa itu pada sholat semua. Karena dia kalau pulang itu asar nggak dapat. Sampai rumah macet udah maghrib, sedang dia belum sholat asar. Kita bilang boleh sholat sama zuhur dan asar di jamak, sebagian besar jadi sholat. Mungkin itu di hadis itu memang disiapkan untuk masa sekarang. Jalanan macet, segala macam. Kalau zaman dulu kan nggak ada macet. Kita mau sholat berhenti aja di mana banyak tempat sholat, kan gitu. Sekarang nggak bisa keluar, apalagi jalannya sekarang diapain tuh, satu arah. Kalau udah macet nggak bisa jauh muter lagi, kan gitu. Allah memberi keringanan. Yang nggak boleh itu ninggalin sholat. Dan itu juga bagus untuk pengantin. Selama ini pengantin jarang sholat di kampung-kampung, karena juru riasnya marah kalau dia sholat. Baru dirapiin azan sholat. Nah itu seperti itu darurat, dia boleh jamak. Agama ini tidak mempersulit. Yang penting khusyuk sholatnya pada Allah. Jelas ya, agama ini indah sekali asal kita mau memahami. Kita lihat ini firman, ada lagi satu tahsini. Tahsini itu ihsan ya. Yang ketiga darurat, hukum serap, hukum darurat, hukum kewajiban, ya pokok darurat. Kemudian ihsan. Ihsan itu keindahan, kesempurnaan. Keindahan, kayak apa itu?
ihsan itu banyak yang bisa kita lakukan. Sopan, banyak lagi apa itu mengucapkan selamat ulang tahun, apa saja boleh itu, tapi doa isinya semua doa. Kalau di Islam semua isinya doa. Orang habis mandi aja juga na'iman, semoga nikmat an'amakallah, ya, makan hanian, hanakallah, ada semua. Jadi setiap ucapan salam dalam segala hal itu berisi doa, indah sekali. Nah ini ayatnya firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah merintahkan kita untuk melakukan amanat pada ahlinya. Artinya amanat titipan sampaikan, amanat ibadah kerjakan, amanat dakwah sampaikan yang baik, kan gitu. Amanat amar ma'ruf sampaikan dengan cara yang baik, nahi munkar, semua itu amanat. Mata, telinga kita, anggota tubuh kita amanat, bukan milik kita loh, diri kita nih. Khaliqin nas, pencipta manusia, malikin nas, Allah pemilik manusia, pemilik. Makanya pemilik ini nggak mau kita iris tangan kita, nggak boleh sama dia, kan dia sayang. Mau makan yang begini jangan, makan itu babi gimana? Jangan. Kenapa? Di babi ada merusak ini nanti, kejiwaan ada. Pertama fungsi cemburu itu hilang. Naluri manusia itu cemburu ada, semua manusia. Itu Allah yang memang bikin seperti itu supaya ada keintiman. Kalau nggak ada cemburu, wah repot. Nah hewan juga yang nggak punya cemburu tuh babi. Lain dia, dan apa aja dimakan dia. Nah, dan seksnya juga ngawur. Itu jadi artinya, maka itu Allah larang. Tapi dilarang bukan karena itu memang ada. Cacing pita juga ada, tapi bukan itu dilarang. Tuhan menguji, dibikinin ikan, ayam, kambing semua, makanlah tuh. Ini jangan. Kenapa ini jangan? Dia menguji kita nurut apa enggak. Buktinya agama dari Nabi Musa yang diharamkan gajinya doang. Terus agama lain boleh dirubah-rubah. Berarti bukan masalah babinya, masalahnya nurut apa enggak. Ya terang dong. Kenapa Tuhan sudah bikin makanan banyak, ini jangan dimakan? Ya nurut, apa sih salahnya, masih banyak yang lain? Kan gitu. Ujian nurut nggak, bertakwa apa enggak, nanti itu difilmin, di akhirat nggak bisa nih, lihat nih filmnya ada semua, otomatis semua itu. Sebab gerak kita memang nggak hilang, suara pun nggak hilang, nempel di mana saja, di pita, di sini, cuma alat bisa merekam. Kalau ada alat disiapkan itu rekam, kalau nggak direkam dinding pun ada, tapi mungkin alat perekam suara kita yang di dinding mungkin zaman cucu kita yang ketujuh kalau dunia belum kiamat. Dapat rekaman untuk merekam suara-suara masa lalu, memang nggak hilang. Gerak-gerak juga nggak hilang. Kalau di video kan jadi video, kalau nggak di video kan ya ada semua itu. Makanya di akhirat semua terbuka, nggak ada begitu banyak manusia tapi canggih, cepat semua terbuka fakta. Jadi nggak pakai cari intelijen dulu ngintip, nggak ada. Terus ketika kalian melakukan satu hukum, lakukanlah hukum itu, tegakkan hukum seadil-adilnya. Nah ini gimana ini? Semoga hakim-hakim semua ini bisa kalau dia adil betul-betul menjalankan tugasnya, pangkatnya tinggi di akhirat itu. Kalau tidak ya repot. Di sana ada pengadilan ulang. Jadi dia naik banding. Semua itu di sana disidang ulang semua. Kalau ada yang janggal-janggal disidang ulang di akhirat. Nah, Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Kekuasaan sidang hanya Allah. Kalau di sini masih diberi kuasa ke manusia sebagai khalifah. Hakim ketika menjadi hakim itu khalifah Allah. Iya. Kita ceramah juga nih khalifah Allah. Makanya harus jujur. Amanat. Bukan khalifah dari pengertian pemimpin ya. Ada lagi khalifah pemimpin. Pemimpin itu di Islam nggak ada konsep tertentu. Mau dinamain imam, mau dinamain sultan, mau dinamain raja, nggak apa-apa. Maunya adil. Ibn Taimiyah juga mengatakan gitu. Yang penting adil. Ada kerajaan adil. Inggris kerajaan, tapi hukumnya adil. Bukan soal agama ya, soal rule of law-nya ada. Di negara-negara di Mesir itu kerajaan, republik, tapi nggak adil. Ulama isi penjaranya semua ulama. Terutama Ikhwanul Muslimin, itu negeri-negeri Arab itu takut pada Ikhwanul Muslimin.
takut pada muslimin, takut pada Syiah, itu takut. Dianggap keduanya itu anti kerajaan. Masalahnya itu. Bukan masalah mazhab, bukan. Ya itulah. Semua dia punya Quran sama, nabinya sama, kiblatnya sama. Ada fikih bedanya sama aja seperti dalam mazhab-mazhab lain. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, murid-muridnya punya mazhab lagi. Imam Syafi'i, Nawawi, mazhabnya Syafi'i, lain lagi pendapatnya beda. Dia di Hanafi juga gitu, Abu Yusuf beda lagi. Di Hambali banyak beda lagi. Jadi satu mazhab itu punya perbedaan lagi banyak, gitu loh. Karena buatan manusia semua, pendapat manusia, dan baru adanya tuh baru. Yang betul dasar hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Pendapat ulama pengantar untuk ke Sunnah dan Al-Quran boleh. Tafsir juga. Penafsir itu bukan dapat wahyu. Dari pemikiran dia, dari akalnya, pendapat dia. Menafsirkan Al-Quran. Bisa benar, bisa salah. Tafsir Sayyid Qutb politik. Ada tafsir isinya nahu. Ulamanya ahli nahu. Tergantung disiplin ilmu yang dia miliki. Ke sana jalannya. Gitu. Jadi kita boleh pilih yang mana aja, tafsir yang mana. Lihat, lebih cocok di zaman ini, cocok. Sebab ada ayat yang elastis. Elastis. Kemarin saya sudah kasih contoh. Al-Quran mengatakan bumi ini madatnaha, ku bentangkan datar. Ini saya ulang-ulang nggak apa-apa ya. Bentangkan datar, itu satu ayat, madatnaha. Di ayat lain yukawwirul lail wan nahar, Tuhan membulatkan malam dan siang. Siang dan malam setengah bulat, malam setengah bulat, siang setengah bulat. Artinya apa? Kedua-duanya bulat. Karena ada siang dan malam karena bulat. Kalau nggak ada siang dan malam, mana ada bulat. Kalau datar ini, ya yang ngedatar ini ya terang terus, bawahnya gelap terus. Kalau dia bulat, nah itu muter, siangnya berjalan merayap, malamnya merayap terus berganti. Ada siang dan malam, ada waktu. Kalau nggak bulat nggak ada waktu, nggak ada waktu, nggak ada menit, nggak ada jam. Nah itu, jadi Tuhan mengatakan bumi ini kudatarkan membentang. Arti membentang itu datarnya tanpa akhir, tanpa akhiran. Sesuatu yang tanpa akhiran ya bulat, datar di mana-mana. Kalau ada yang tidak datar namanya kotak. Itu cara Quran seperti itu, bahasanya udah luar biasa. Jadi kalau dia langsung bilang bulat di zaman itu, Khalifah Abu Bakar Umar bisa bingung, belum ada pengetahuan waktu itu. Jadi dia datar, oh iya memang datar, kemana aja dipergi datar, ke Mekah, ke Jeddah datar, ya kan? Nah itu. Jadi untuk orang sekarang, apa buktinya bumi ini bulat? Karena dia datar di mana-mana. Kenapa dia datar di mana-mana? Karena dia bulat. Nah gitu. Jadi tafsir-tafsir dulu tidak membahas seperti ini. Kenapa? Ya memang belum waktunya. Jadi tafsir pun bisa berubah-ubah, banyak kali berubah di Quran dan hadis sahih. Fikih berubah. Kalau nggak berubah nggak bisa hidup orang. Mazhab Syafi'i apa? Wa yuhramu khidaba sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Itu ada di kitab Zubat Asy-Syafi'i. Diharamkan menyemir rambut dengan warna hitam. Nah sekarang semua menyemir rambut hitam. Nggak apa-apa, karena yang dilanggar pendapat ulama, pendapat manusia, bukan Quran hadis. Itu kan gitu. Semua sudah tidak konsisten, megang satu mazhab tidak bisa. Paham ya? Jadi maksud saya jangan terlalu fanatik ke mazhab. Serius, mati-mati ke Islam. Jadi itu mazhab hanya bagian, semacam itu. Bukan, jangan dijadikan seperti agama, matiku untuk hidupku, untuk mazhab. Sampai yang mazhab lain dikafirkan, dimusuhin, ya itu kan sudah menyimpang. Itu saya maksud saya itu. Jangan diteruskan lah. Silahkan bermazhab, bagus. Kita ada yang nggak bisa Quran hadis kan suruh ikut aja itu, ya ikutlah. Tapi jangan dijadiin agama. Jangan anggap yang bermazhab lain musuh. Tidak. Kita memang ada berbeda, tapi itu tetap saudara. Sekarang perbedaan masalah ranting-ranting. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ayat terakhir saya bacakan, surat Al-Anfal ayat 72.
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasul. Wahai orang yang beriman, jangan khianati Allah dan Rasul. Serem enggak tuh? Jangan khianati Allah dan Rasul. Pegang amanat baik-baik. Amanat hidup, amanat beragama, amanat berumah tangga, amanat bernegara, amanat berdakwah dan seterusnya. Wa takhunu amanatikum, jangan sampai mengkhianatkan amanat-amanat. Itu munafik itu yang tidak pegang amanat, berkata dusta, berjanji tidak menepati janji, kasih amanat, khianat. Azanallah min zalik. Semoga Allah lindungi kita dari itu semua. Kita menjadi orang yang beriman, yang betul-betul menjalankan amanat syariat, amanat Al-Quran, semua amanat yang baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.